Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mausaluna di B1 B1 156 kelas D, jurusan B1 Farmasi. Materi yang saya akan presentasi di saat ini adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Secara wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia di atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Ya baik, kita masuk yang pertama, latar belakang dan konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Sejarah dan budaya Indonesia mempengaruhi identitas kedasaran nasional. 2. Kebinekaan suku, agama, budaya membentuk keragaman dan kesatuan. Yang berikut, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Kesatuan wilayah mengakui Indonesia sebagai kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Kesatuan bangsa mengakui keberagaman budaya, potensi alam, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kemandirian mengembangkan dalam politik ekonomi dan pertahanan. Kerjasama meningkatkan kerjasama antara daerah-daerah dan antara bangsa. Yang berikut, perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, membangun infrastruktur yang mendukung integrasi wilayah, peningkatan ekonomi, meningkatkan kesadaran alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman budaya. Pertahanan dan keamanan, meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Yang berikut, otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Otonomi juga sangat luas dalam artinya pemerintah daerah, dan otonomi juga sempit pemerintah desa atau kelurahan. Manfaat otonomi juga meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir, kesimpulan. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan Nusantara bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional
didasarkan pada konstelasi lingkungannya, tempat tinggalnya, dan menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.